Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang. Izinkan kami dari Kemenq 1 Provinsi Jawa Tengah menyampaikan konversi pers APBN Kito Sedoyo untuk periode sampai dengan 30 November 2024 serta prognosis sampai dengan akhir tahun dan juga APBN tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan tentunya salam sehat. Seperti biasa, menurut kami, forum ini adalah merupakan forum strategis untuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan APBN di wilayah Jawa Tengah. Dan tentunya pada kesempatan ini kita dapat bersama-sama mengidentifikasi permasalahan dan mencari solusi terbaik untuk meningkatkan efektivitas efisiensi pengelolaan keuangan negara di daerah dan memperkuat sinergi antar tetangga untuk bersama-sama berperan serta dalam pembangunan informasi Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat sejahtera kita semuanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, izin untuk mengupdate kondisi fiskal sampai dengan 30 November 2024. Tadi sudah disebut oleh Bu Kepala Perhatian, sudah mendapatkan yang teroleh ini 105,4 triliun. Baru 84,54% dari target. Tetapi angka ini sudah meningkat dibanding tahun lalu 10,18%. Jadi intinya targetnya memang sudah belanja sudah realisasi 104,14 atau 8,3% dari target. Next berikutnya untuk pendapatan APBD ini kita monitor sudah mencapai 101,98 triliun atau 88,5% dari waktu atau target 114,8 triliun. Jadi ini keseluruhan dari 35 kabupaten kota plus 1 provinsi. Pendapatan ini secara total meningkat 4,20% secara year-to-year. Hasil terbesar untuk di PKD jangan PKD di Jawa Tengah ini turun dibanding tahun 0,93% year-to-year. Sekarang itu dari APBD memonitor 90,52 triliun rupiah, terus kita harus 5,7%. Dan ini seakan-akan memonitor dari kami untuk daerah Jawa dan ini sekarang ada surplus sebesar 11,46 triliun. Angka ini meningkat 39,4% secara year-to-year. Jadi seringkali besar ini dana di dana apa itu kita membelokkan dana dari aku dan sebagainya, tetapi di APBD itu biasa. Tetapi bisa jadi angkanya angka yang dilakukan dalam keuangan akan juga sebagai realisasi selanjutnya kami lakukan atau biaya pemerintah yang ada di Provinsi Jawa Tengah untuk kinerja penyaluran itu sampai dengan November 2024 ini sudah tersalur 46,27 triliun kepada 911.680 triliun. Jadi ini untuk Jawa Tengah ini tertinggi secara nasional penyaluran dunia. Angkanya dari sisi nominal naik 19,8% dan dari sisi debit itu juga meningkat 20,19%. Dan ini terbesar pun di sektor perdagangan besar dan ekspor, dilanjut sektor pertanian, perkebunan dan pertanian. Jadi ada sedikit berbeda dalam kebijakan nasional yang seharusnya pun diarahkan untuk sektor produksi, tapi ini terbesar di sektor perdagangan. Dan sekarang untuk penyampaian kinerja ultramikro ini di Jawa Tengah sudah 1,32 triliun
Angka nominalnya meningkat 13,5%, tapi untuk Januari itu dibanding periode yang sama tahun lalu turun 3,38%. Samanya dengan pun sektor yang akses sebagai besar di perdagangan besar dan eceran. Next, berikutnya, untuk penyaluran hukum, skema yang paling besar diakses untuk pool mikro, dilanjut untuk pool kecil, dan sebagian secara reguler yang akses untuk pool di pertemuan hampir berimbang. Jauh itu putra mikro, ini skema yang akses lebih besar untuk skema kelompok. Ini biasanya terbesar disalurkan oleh lembaga dan untuk UPI secara besar yang mengakses ini di jaringan perempuan di utamanya UPI putra mikro, jadi paling besar. Kalau mereka kalian bentuk penyaluran pun dari lembaga penyalur ini terbesar oleh Bank Rakyat Indonesia, kemudian disusul BPD Jawa Tengah. Ini angkanya untuk bulan November bergerak, sehingga saja BPD Jawa Tengah dulu di peringkat ke-4, yaitu bulan lalu. Saat ini dari posisi kedua untuk penyaluran pun di Jawa Tengah. Sekarang untuk penyaluran ini tentunya terbesar di PTPN, kemudian diambil dengan ini jadi lembaga keuangan menyiapkan, dan ini juga ada beririsan dengan program Sedunia BRI. Berikutnya, untuk update Bapak Ibu sekalian, untuk APBN tahun 2025 ini disusun dalam masalah aksesi mendukung aspirasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Asumsi dasar ekonomi umum untuk update dari pertumbuhan ditarget dari 0,2%, dan inflasi 2,5 sampai dengan ini +1, hingga bunga SPN 10 tahun 100%. Rupiah kursnya 16.000. Sehingga saya hari ini sudah 16.100. Kemudian untuk harga minyak mentahnya 82 US dollar. Kemudian lebih minyak besar 605, tidak 1.005. Target pembangunan untuk tahun 2025 tingkat kemiskinan antara 7 sampai 8%. Jadi Jawa Tengah sekitar 10,4. Mudah-mudahan angkanya terus menuju ke target nasional. Kemudian ini hal baru juga untuk update indeks modal manusia. Ini dengan peringkatnya HP-nya. Saat ini kita menggunakan indeks pembangunan manusia IPM atau HDI Development. Angka depan juga kita menggunakan Human Capital Index 0,56. Saat ini kalau salah Indonesia 0,54. Ini menunjukkan tidak perlu dikeras, SDM Indonesia masih di kisaran 56%. Ini juga nanti menjadi isu apakah yang mengikut BPS ini kan perhitungan indeks modal manusia dari UMM ya, atau lembaga lain. Ini beda dari apa itu, bagaimana tadi biasanya dari BPS. Dan ketika pembangunan terbuka pas menang sampai 5%, tidak itu Jawa Tengah masih di koridor yang 4,7. Untuk Gini rasio 0,39 sampai 0,38, ini di Jawa Tengah sudah malah bisa 0,36, dan juga untuk nilai jual petani 115 sampai 120. Jadi fokus kebijakan besar untuk keberlanjutan lingkungan dalam utamanya pendidikan tertentu, kesehatan yang berkualitas, penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Untuk catatan dampaknya diarahkan pada hilirisasi dan transformasi hijau, ekonomi kreatif dan kewirausahaan, penguatan kualitas SDM serta kesejahteraan yang berkeadilan, dan juga untuk mendukung pembangunan dan percepatan perkembangan ekonomi yang inklusif
Inklusif ini perlu ditopang dengan fiskal yang realistik untuk menekan APBN masyarakat berkelanjutan melalui korektif indikator serta implementasi serta yang salah penting. Dan untuk update Bapak Ibu sekalian, alokasi APBN di awal tahun 2024 ada 105,72 triliun. Yang terbesar adalah porsi untuk belanja THT 66,6% atau 70,41 triliun. Ini meningkat 2,09% dan untuk belanja kementerian lembaga sebesar 35,31 triliun. Ini menurun tahun ini sebesar 48 triliun. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian update mengenai kondisi fiskal 2024 dan 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan malam bagi kita semua. Untuk Jawa Tengah 1, update kinerja sampai dengan November 2024 untuk capaian dari target 42,5 triliun, realisasi penerimaan sampai dengan November 36,197 triliun, tumbuh 12,67% atau dengan capaian di 85,11%. Kemudian pertumbuhan yang di PPH, jenis pajak PPH 15,81%, kemudian di PPN 10,53%. Nah, untuk yang PPH jenis pajak yang tumbuh tinggi adalah di PPH pasal 21, yaitu tumbuh 24,69%. Ini karena pengaruh dari tata cara perhitungan pasal 21 yang baru atau dengan tarif efektif rata-rata. Kemudian juga ada penambahan jumlah pegawai, beberapa kawasan industri, ada juga yang industri baru, di sana menambah jumlah pegawai, dan juga ada yang peningkatan penghasilan atau bonus di beberapa instansi dan juga perusahaan. Kemudian untuk kegiatan importasi, baik dari PPN impor maupun PPH 22 impor, untuk PPH 22 impor tumbuh 22,2%. Ini terdiri dari importasi bahan baku 68% dan importasi bahan jadi 32%. Tandanya kalau bahan baku berarti industri ada berjalan di wilayah Jawa Tengah 1, kemudian kalau barang jadi berarti perdagangan sebesar 32% dari komposisinya. Dan kalau PPN impor pastinya mengikuti angkanya karena pastinya mirip. Kalau pertumbuhannya lebih rendah karena di PPN impor ada fasilitas surat keterangan bebas untuk beberapa komoditas atau barang yang diimpor masuk. Untuk PPN dalam negeri sendiri tumbuh 10,84%. Next, kinerja per sektor. Kami mengambil sampai dengan sektor ke-14. Pertumbuhan yang paling tinggi ya ada di sektor pengadaan listrik dan gas di 28%, tetapi secara kontribusi tidak terlalu tinggi. Untuk kontribusi yang tertinggi dari penerimaan di Kamil DJP Jawa Tengah 1 itu dari industri pengolahan. Industri pengolahan ini terbesar dengan kontribusi 48,57%, pertumbuhannya 11,99%. Dominasinya memang ada di industri rokok. Kemudian untuk perdagangan besar dan eceran, kontribusinya 18,81% dengan pertumbuhan 19,51%. Kemudian untuk administrasi pemerintahan atau belanja pemerintah, untuk instansi vertikal dan daerah memberikan kontribusi sebesar 9,64% dari penerimaan dan pertumbuhannya 14,7%. Di dalamnya sendiri ada dana desa yang berkontribusi 0,7% dengan pertumbuhan yang luar biasa 39%. Tetapi memang dari sisi rupiah tidak terlalu besar meskipun pertumbuhannya dominan. Kemudian untuk sektor jasa keuangan dan asuransi, kontribusinya sebesar 6,05% dengan pertumbuhan 9,01%.
Kemudian sektor yang terbesar kelima adalah konstruksi, kontribusinya 3,8% secara rupiah 1,3 triliun atau kalau pertumbuhannya ini negatif untuk konstruksi, negatif 6,6%. Nah, untuk sektor yang terbawah 14 yaitu adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, seperti yang pernah disampaikan di dalam pertemuan ekonomi regional sebelumnya, ini sektor ini tidak banyak berkontribusi meskipun dari sisi jumlah wajib pajak sangat besar. Jumlah WP yang terdaftar 160.426, yang bayar hanya 18.906 dan kontribusinya hanya 0,49% dengan nominal penerimaan pajak 177 miliar. Ini menunjukkan bahwa keberpihakan pemerintah terhadap sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang notabene banyak sekali pelakunya adalah UMKM. Rasanya demikian dari kami DJP Jawa Tengah 1. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilayah kerja saya berbeda dengan wilayah kerja Bu Betty. Untuk Jateng 1 ada di Pantai Utara. Saya ada di Pantai Selatan meliputi Karesidenan, Banyumas, Surakarta dan Soloraya dan Kedu. Ya, jadi saya ada di Pantai Selatan. Untuk capaian per bulan, kami di bulan November itu mengalami deviasi negatif. Yang seharusnya ada di 1,3, kami hanya mendapatkan 1,2 atau deviasinya mencapai 5,41%. Kemudian untuk penerimaan per jenis pajak, tadi kalau Bu Betty menceritakan per jenis pajak, saya hanya menjelaskan yang induk-induknya saja. Tidak seperti Jawa Tengah 1, untuk Jawa Tengah 2 itu hampir semua negatif. Hanya PPH non migas saja yang tumbuh hanya 0,04%. Sementara PPN, PPNBM semua ada posisi di growth negatif. Secara total juga pertumbuhannya ada di minus 7,18%. Itu untuk November saja. Tetapi kalau kinerja Januari sampai November secara kanwil itu tumbuh di 6,87%. Ini lebih kecil dibandingkan Jateng 1 dan capaiannya pun juga demikian, ada di 79,21%, lebih rendah dari DJP Jawa Tengah 1 karena secara lokasi di utara itu banyak industri gitu ya. Sementara di Jateng 2 ini industri-industri yang justru menjadi andalan tahun kemarin, untuk tahun ini industri tekstil seperti kita ketahui bersaing dengan impor sehingga tidak tumbuh, bahkan yang termasuk yang besar pun kemudian sekarang sudah mulai PHK atau dalam posisi pahit gitu ya. Jadi dalam posisi kinerja maupun pertumbuhan Jawa Tengah 2 tidak terlalu menggembirakan, tidak seperti Jawa Tengah 1. Lanjut, untuk per sektor itu juga demikian. Industri pengolahan atau 5 besar yang biasa kami capture itu posisi semua pertumbuhannya juga negatif. Baik itu industri pengolahan, perdagangan besar, administrasi pemerintahan dan jasa keuangan. Kalau bulan Oktober kemarin administrasi pemerintahan atau perdagangan besar cukup bagus, di bulan November ini yang kami harapkan justru ada pilkada, justru terbalik. Rupanya pilkada ini tidak terlalu berpengaruh terhadap penerimaan pajak untuk di DJP Jawa Tengah 2. Kemudian secara agregat Januari sampai November yang masih menguasai atau memberikan proporsi yang cukup besar, kontribusi cukup besar dan pertumbuhan yang lumayan bagus ada di jasa keuangan dan asuransi. Sementara administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib pajak ini kami harapkan ada pertumbuhan di bulan Desember, karena bulan Desember ini adalah bulan yang kita tunggu-tunggu untuk penyerapan APBN, APBD maupun APBDes. Kemudian untuk kinerja penyampaian SPT tahunan di Jawa Tengah 2 ini sudah mencapai 95,19%. Sudah terkumpul 740 142 SPT dari target 788.030 SPT.
Untuk current issues, saya rasa saya dan Bu Betty sama. Current issue kami adalah yang pertama bahwa pada awal Januari tahun 2025, Direktorat Jenderal Pajak akan launching implementasi core tax atau tax administrasi yang baru. Untuk itu saya dan Bu Betty kami semua sudah melakukan sosialisasi yang cukup intens, baik kepada wajib pajak maupun kepada asosiasi untuk memudahkan wajib pajak dalam hal memenuhi kewajiban perpajakannya. Kemudian current issues yang lain adalah Ramadan dan NIK, komite kepatuhan, serta yang paling penting dan sebagai pengingat bagi kita semua bahwa dengan berakhirnya bulan Desember maka kewajiban SPT tahunan kita akan segera kita mulai. Saya rasa itu saja untuk paparan Jawa Tengah 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dari Baik Ibu sekalian, ada 3 komponen penerimaan yang kami kumpulkan, yaitu biaya masuk, kemudian cukai, dan biaya keluar. Dan kita tahu sama-sama biaya cukai Jawa Tengah ini dominasinya adalah cukai. Hampir 96% penerimaan kita itu dari cukai. Dan cukai yang terbesar di antara 3 cukai yaitu hasil tembakau, MMNA, itu mengandung etil alkohol dan etil alkohol. Yang terbesar adalah hasil tembakau atau rokok, Baik sekalian. Ya, di Jawa Tengah ini 96%-nya adalah hasil tembakau. Sampai dengan akhir November kita bisa mengumpulkan 45,74%. Dan ini growth-nya 9,59%, jadi naik 10%, hampir sama dengan rata-rata kenaikan tarif cukai di 2004. Namun demikian pertumbuhan ini kalau Bapak Ibu sekalian perhatikan itu lebih kepada tumbuh rokok SKP, sigaret kreatif tangan. Ini sesuatu yang kemudian agak unik. Di tahun 2009-2010 SKP itu nyaris sunset, karena di saat itu mayoritas orang itu ingin merokok tapi sehat. Itu sebabnya kemudian mereka merokok rokok SKM yang ada filternya. SKP itu nggak pakai filter, dan kandungan nikotinnya itu lebih tinggi, dan tembakunya itu 2 kali lebih besar daripada SKM. Ya. Tapi kemudian ketika kenaikan cukai ini berketerusan, 2023 naik 10%, 2024 naik 10%, dan tahun depan, ya kan, tahun depan kemudian naik juga. Tapi bukan tarifnya, ini bad news. Tapi ada good newsnya, tidak tarifnya yang naik, tapi HJI yang disesuaikan. Nah, padahal itu tarif itu berdasarkan HJI, ya, itu bahasa langkahnya gitu. Ya. Oleh karena itu, mau tidak mau, negara kadang-kadang perlu mengucapkan terima kasih kepada Bapak, karena menyumbangkan nilainya paling besar di Jawa Tengah ini. Ya, saya hanya bisa katakan itu tidak bisa meneruskan karena banyak pegiat kesehatan yang kemudian akan protes ke saya. Tapi itu fakta bagus sekali. Nah, kemudian ada MMA, minuman alkohol ini ada growth-nya 4,4%. Growth-nya ini bukan karena pertumbuhan kuantitasnya, tapi memang tahun ini ada kenaikan cukai yang cukup besar. Ya. Kenapa kemudian kuantitasnya turun? Karena sekarang MMA yang diproduksi Jawa Tengah itu dikirimnya ke Bali. Mereknya Singaraja paling banyak. Sehingga itu bir merek Bali tapi produksi Jawa Tengah. Saya agak happy dikit, ya kan, dibandingkan kalau kemudian terjual di Jawa Tengah. Ya. Namun kemudian kompetitornya di sana semakin banyak sehingga kemudian ada tergerus. Kemudian EA naik signifikan 41% etil alkohol karena ada penjualan etil alkohol yang lokal yang ke Jawa Tengah sehingga menumbuhkan pertumbuhan ini. Ini teman-teman pajak kalau melihat ada pertumbuhan besar saya langsung beli, ya kan? EA ini PT-nya ada di Surakarta. Ya nanti Bu Eti bisa menganalisinya. Nah Bapak sekalian untuk biaya masuk sampai dengan November sudah 106,97%. Sehingga nggak terlalu pusing-pusing saya dengan pelabuhan. Sekarang lebih banyak berkeliling ke bagian rokok, ya kan? Karena kurangnya mendekati 100%. Jadi kalau biaya masuk itu sudah surplus. Tapi gula secara grupnya itu dia turun, bersyukur. Karena makanan minumnya tidak, saya lihat putih-putih semuanya, ada yang bermanis, ya kan? Itu menunjukkan benar kuantitas gula dikurangi. Ya, suku cadang sudah motor mungkin mau lebaran atau mau tahun baru sehingga akan naik, ban luar ban dalam, kan? Dan satu catatan, tembakau naik 51%.
year on year-nya 54,2%. Itu artinya kebutuhan tembakau secara nasional itu sekitar yang bisa dicukupi oleh dalam negeri 23, ya, dan kemudian ini sekarang turun 50%, itu menjadi sebuah pertanyaan sendiri. Apakah betul tadi tembakau tidak bisa mencukupi signifikan sehingga kemudian naik sampai 54%? Ataukah memang produksi tembakau itu, ya kan, yang dipakai oleh pabrik besar itu menggunakan tembakau enforcement? Nah, ini perlu analisa lebih dalam. Nanti ekspertis kita bisa menjelaskan banyak hal, ya. Tapi ini bagian dari yang perlu kita cermati. Baik sekalian, next. Kalau biaya keluar tadi sangat minim sekali. Kemudian neraca perdagangan, kalau kita lihat dari month-to-month setiap dari bulan ke bulan, November ini agak menarik, Bapak sekalian, karena biasanya kita neraca perdagangan kita defisit. Ya, November ini surplus. Ya. Nanti kita tahu betul datanya, iya. Oh, sama Agustus kok itu ya. Oh iya, sama Agustus. Sorry. Ya. Kalau di data kita, impor kita, ya sekarang lebih sedikit daripada ekspornya, sehingga surplus. Apa yang menyebabkan surplus? Itu ada komoditi non migas. Komoditi migas dan non migas. Komoditi migas itu defisitnya semakin berkurang. Ini yang menyebabkan kemudian membantu surplusnya tadi. Sementara non migas kita lihat terjadi surplus di 4 bulan. Ya, dan surplus yang sekarang di bulan November ini yang tertinggi 0,37. Ya. Nah ini mungkin perlu analisa lebih lanjut karena agak unik ya, di akhir tahun kok surplus. Biasanya akhir tahun November itu defisit trennya. Kenapa? Karena banyak impor barang yang kebutuhan untuk akhir tahun baru, Natalan dan sebagainya. Nah kemudian komoditi devisa impor yang terbesar itu minyak tanah, ya, karena memang kita di Cilacap itu adalah sumbernya impor minyak tanah dan cara pabrikan sekolah minyak. Kemudian hasil minyak turunannya, kemudian kain turunan, dan kemudian kain rajutan dan kedelai. Ya. Kalau komoditi ekspor terbesar Jawa Tengah adalah furniture, karena memang Jawa Tengah ini adalah pusatnya furniture, sehingga nggak kaget kalau kemudian komoditi devisa ekspor misalnya furniture, dan kemudian ada tas, alas kaki, kayu lapis dan sebagainya. Baik sekalian, saya mungkin sharing bahwa alas kaki, ya kan, tas itu sekarang menjadi komoditi yang tren untuk ekspor di Jawa Tengah ini. Kenapa? Karena mereka membutuhkan tenaga yang banyak, jadi padat karya, sehingga kemudian alasan karena UMR kita relatif kompetitif dibandingkan provinsi-provinsi lain, maka kemudian mereka mengambil Jawa Tengah sebagai pusat manufacturing. Dengan cost yang kompetitif itu, mereka bisa punya margin yang lebih besar. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang ingin disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilayah Jawa Tengah kami melaksanakan pengelolaan kekayaan negara. Ada kalau dari sisi pengelolaan aset itu ada sebanyak 8,16 juta unit barang milik negara dengan nilai perolehan 394,45 triliun yang tersebar pada 1.418 satuan kerja. Kemudian dari sisi pengurusan utang negara kami melaksanakan pengurusan terhadap 933 PKPN aktif dengan nilai outstanding 77,21 miliar rupiah. Kemudian untuk pelaksanaan pelayanan lelang kami melaksanakan 7.376 frekuensi lelang dengan tingkat laku 2.143 frekuensi lelang. Ya, untuk dari sisi realisasi penerimaan pengelolaan kekayaan negara atau dari kami memberikan kontribusi berupa RPT itu sampai dengan posisi bulan November tahun 2024
kami membutuhkan PNBP sebesar 353,53 miliar rupiah. Ini capaian 154,88% dari target tahun 2024 sebesar 163,69 miliar rupiah. Total PNBP tersebut berasal dari pengelolaan aset sebesar 183,22 miliar rupiah, yang dari PNBP lelang itu 69,82 miliar rupiah, dan dari PNBP pengurusan utang negara ada 493 juta rupiah. Selanjutnya, mungkin kami skip ini lebih detail dari penerima tersebut, juga kami skip. Selanjutnya ini terkait dengan dukungan peningkatan infrastruktur daerah, terutama dari proses juga yang dilaksanakan dari pemerintah pusat untuk mendukung ataupun mempercepat peningkatan infrastruktur di daerah itu untuk realisasi pelaksanaan hibah kepada pemerintah daerah, lembaga sosial, keagamaan maupun pendidikan wilayah Provinsi Jawa Tengah sampai dengan bulan November tahun 2024 itu sudah mencatatkan nilai sebesar 5,92 triliun rupiah. Ini untuk realisasi bulan November sendiri, alhamdulillah ini kita membutuhkan hibah tertinggi selama tahun 2024 itu sebesar 1,53 triliun rupiah. Ini terdiri dari 13 kegiatan hibah yang dilaksanakan untuk hibah bidang tanah untuk jalan nasional, kemudian hibah untuk berupa unit jalan nasional, kemudian ada hibah terkait dengan jalan irigasi dan jembatan, dan ada juga hibah terkait dengan tanah aliran sungai. Kemudian dalam rangka mendukung percepatan pembangunan atau pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan, BJKR melalui BRU Elma juga memberikan dukungan untuk penyediaan infrastruktur pada proyek strategis nasional. Ini terutama dalam bentuk pembebasan atau pengadaan tanah yang didanai oleh APBN. Itu untuk sampai dengan posisi akhir bulan November tahun 2024 ini telah direalisasikan pembebasan tanah untuk 3 proyek, yaitu pembangunan jalan tol dan kereta api dengan nilai total 26,59 triliun rupiah. Dan untuk bulan November sendiri nilai realisasi 213,98 miliar rupiah secara keseluruhan untuk pengadaan tanah untuk proyek pembangunan jalan tol. Ya, ini terkait dengan hubungan penyediaan infrastruktur dan pelaksanaan hibah untuk ketahanan pangan melalui pendanaan pengadaan tanah PSN maupun proses hibah yang dilaksanakan. Dapat kami sampaikan kontribusi terhadap ketahanan pangan di Provinsi Jawa Tengah, terutama yang diwujudkan dalam bentuk dukungan infrastruktur untuk pengadaan klaster tanah, klaster infrastruktur sektor bendungan itu sampai dengan 30 November tahun 2024 itu telah dibutuhkan sebesar 182,49 miliar rupiah. Ini untuk bendungan bener, Jeragung, dan Jelantah. Kemudian di samping dari pengadaan tanah klaster infrastruktur sektor bendungan, hibah aset kepada pemerintah daerah juga dilaksanakan untuk penyediaan sarana irigasi maupun revitalisasi sungai. Nah, sesuai data sampai dengan bulan November itu telah direalisasikan hibah tanah aliran sungai kepada pemerintah Surakarta itu sebesar 11,76 miliar rupiah, dan hibah kepada 7 unit jalan irigasi dan jaringan dengan total 179,56 miliar rupiah kepada pemerintah Kabupaten Banyumas, Kabupaten Magelang,
Semarang, Pabrik Separa, Boyolali, pemerintah Kota Surakarta. Samping dukungan tersebut, dukungan infrastruktur diberikan melalui pengadaan tanah untuk PSN Jalan Nasional maupun Jalan Tol, serta juga aset untuk Jalan Nasional dari kemudian PUDR kepada PUDR. Yang ini tentunya dalam rangka pembangunan jalan dimaksudkan untuk kelancaran arus distribusi dari hasil pertanian. Selanjutnya terkait dengan proses respon, kami menyampaikan update terkait dengan program peringanan hutang yang dilaksanakan melalui program Yuta Negara yang pada bulan ini akan berakhir. Itu dari target program peringanan hutang sebanyak 56 berkas kasus Yuta Negara sampai dengan akhir bulan Februari tahun 2024. Itu untuk lingkup Jawa Tengah telah diselesaikan 189 BKPN atau telah mencapai 338% dengan nilai diskor ke negara sebesar 1,29 miliar rupiah. Kemudian pemaparan dari kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan APBN Provinsi Jawa Tengah, APBN Kito Sedoyo yang dapat kami sampaikan. Semoga setiap rupiah yang dibelanjakan dari APBN dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat, khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jateng sejahtera.